Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan nikmatnya dan sempurna segala kebaikan. Tidak henti-hentinya kita panjatkan syukur kepada Allah, karena jika bukan karena Allah, mustahil kita pagi ini berada di sini, di majelis ilmu yang sangat kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi semua kegiatan kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan semoga keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya akan mendapatkan syafaat beliau hingga di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk yang terhormat kepada Ustazah kita pada pagi hari ini, Ustazah Enok Mutia, yang terhormat kepada Umu Kenta atau Umi Sinagawa selaku Ketua Umum Komunitas Inspirasi Muslim-Muslimah, dan juga yang terhormat kepada Ummahat semua dan Ukhti Filah yang sudah hadir pada pagi hari ini mengikuti kelas fikih. Semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai acaranya, saya akan membacakan susunan acara untuk pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan dimulai dengan pembacaan kalam ilahi oleh saudari-saudari kita. Untuk tilawah dengan nanti akan dibawakan oleh Umi Yuyun, yaitu surah Al-Isra ayat 7-9, dengan sari tilawah dibawakan oleh Umi Nurbaiti. Setelah pembacaan kalam ilahi, kita akan mulai pembacaan materi oleh Ustazah Enok Mutia, kemudian nanti akan ada seksi tanya jawab, dan akan ditutup dengan pembacaan doa oleh Ustazah Kartarina. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya bacakan sejenak untuk tata tertib pada pagi hari ini ya. Tata tertib halakoh pada pagi hari ini adalah luruskan niat, tertib dalam menyimak pembelajaran di Zoom, dilarang meninggalkan halakoh di saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, terkecuali uzur syar'i, dengan meninggalkan pesan izin di room chat. Kemudian, tholibah yang ingin bertanya, silakan bertanya sesuai dengan materi yang disampaikan dengan cara raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chat room di Zoom. Kemudian pertanyaan di luar materi harap disampaikan ke admin atau ketua kelas atau menulis langsung di dalam grup kelas fikih. Yang terakhir adalah Ustazah hanya menjawab materi yang diberikan pada hari ini. Ingat untuk utamakan adab dalam belajar, raih keberkahan dalam belajar bersama komunitas inspirasi muslim-muslimah, dan biasakan adab membaca sebelum bertanya. Sampai sini sudah jelas ya? Baik, selanjutnya mari kita dengarkan bersama pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Umi Yuyun. Pada Umi Yuyun dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة
أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن أدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, yaitu Masjid Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Rob kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu. Dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi Yuyun dan Umi Nurbaiti yang sudah membacakan kalam ilahi pada pagi hari ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama materi yang akan dibawakan oleh Ustazah kita, Ustazah Enok Mutia. Ustazah, dipersilakan. Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam Asyhadu an la ilaha Akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa kembali dalam rutin kita kajian fikih dan usul fikih, dan setiap Jumatnya bergantian antara fikih dan usul fikih. Dan kebetulan hari ini adalah giliran kita membahas tentang usul fikih. Gimana kabarnya bunda-bunda? Ini saya ngeliatin kotak-kotak nama aja. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ustazah. Mumpun ya, mau siap-siap berangkat kerja. Jadi kalau mukanya kelihatan kan enak nih nyapanya nih. Mbak Rina kayaknya di kantor ya, sambil ngantor. Pak Pipit sambil ngajar kayaknya di
SD apa di TK? Suaranya buka dulu. Nganterin sekolah, Umi. Oh, nganter sekolah. Alhamdulillah. Mana dia? Kemarin Ustazah Dian itu minta saya kasih testimoni tentang kajian kita selama beberapa bulan ini, kelas fikih, usul fikih ini. Ya, intinya adalah bagi saya itu seru ya. Saya tidak sedang mengajar, tetapi saya sedang menemukan sahabat, teman belajar begitu. Karena belajar itu enaknya itu bersahabat. Kayak Rasulullah itu kan nggak punya murid ya, nggak punya sekolah, nggak punya pondok pesantren. Jadi beliau punyanya sahabat gitu. Dan ini kayaknya dalam beberapa waktu yang sudah kita mulai ini ada juga banyak peserta yang awalnya awalnya ingin istiqomah, tetapi karena mungkin terbentur dengan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan pas jamnya jam ini, akhirnya meninggalkan kelas. Ya, sayang ya kalau kita sudah memulai sesuatu, kemudian kita tinggalkan, karena terputus jadinya silaturahim kita, terutama ya belajar kita, persahabatan kita. Ya mudah-mudahan sih meskipun sudah meninggalkan kelas ini, tetap bisa saling menyapa di dunia lain. Kita ini kan ketemunya dunia maya aja nih ya. Subhanallah. Alhamdulillah, usul fikih kita sudah 4 kali apa 5 kali pertemuan, dan ini sudah masuk kaidah usul fikih. Kemarin ada 5 kita sudah bahas dan kita masuk ke kaidah yang ke-6. Tetapi ada satu yang ingin saya sampaikan, bahwa kaidah usul fikih ini banyak sekali. Bahkan kalau dalam kitab yang kita pegang itu mungkin sampai 40. Dalam kitab lain ada yang sampai 70. Nah, tetapi ada 5 kaidah induk. 5 kaidah induk dari ringkasan kaidah-kaidah ini. Ya, makanya kemarin ngambil 1 induk, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Segala perbuatan itu tergantung niatnya. Kemudian minggu ini kita ambil 1 kaidah induk lagi, nanti dengan beberapa ranting-rantingnya. Ya. Yang kedua yaitu al-yaqinu la yazalu bisyak. Keyakinan tidak tersingkirkan oleh keraguan-raguan. Kemudian kaidah induk yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibu taisir. Ya, kesulitan bisa menjadikan sesuatu itu mudah. Nah, ini kayak ya masih global ya isinya. Nanti akan diperinci oleh kaidah-kaidah di bawahnya, kaidah-kaidah cabang di bawahnya. Kemudian ada ad-dararu yuzal. Kerusakan atau kemadharatan itu harus dihilangkan. Ini 4. Kemudian yang kelima yaitu kaidah al-adah al-muhakkamah. Al-adah al-muhakkamah artinya kebiasaan atau tradisi, adat itu bisa menjadi hukum yang harus dipatuhi. Nah, nanti dalam ranting-rantingnya hukum tradisi atau adat yang seperti apa. Kita banyak adat-adat yang tidak bertentangan dengan syariat, maka kemudian dibuat oleh pemerintah menjadi satu regulasi hukum, maka itu wajib diikuti. Nah, gitu. Nah, itu 5 kaidah yang
induk daripada semua kaidah-kaidah ini. Terus bagi yang baru gabung, Ustazah admin atau apa namanya, Ibu Kepsek bisa share ini pakai apa? Pakai aplikasi atau pakai apa? Pakai PDF. Yang Jadi membadi PDF. PDF. Safinatun Najah pakai buku kitabnya ada. Ya, bisa di share screen ya. Yang masih ada PDF-nya. Kita pakai kitab untuk usul fikih itu Mabadi Awaliyah. Ini kita basic banget, hanya simple-simple saja. Meskipun begitu banyak contoh-contohnya yang relate dengan kehidupan kita insya Allah. Kemudian untuk fikih Safinatun Najah boleh nanti untuk minggu depan boleh buka. Nah, untuk yang baru gabung, itu kitab-kitab yang kita pakai setiap minggu. Tapi tadi ada apa namanya sudah dibahas oleh moderator tata tertib yang berlaku di kelas ini. Baik, kita masuk pada kaidah yang keenam. Al-yaqinu la yazalu bisyak. Keyakinan itu tidak akan hilang oleh keraguan-raguan. Artinya keraguan itu tidak merubah hukum kalau sudah yakin. Minha al-amsilah, contohnya. Man syakka fi salatin shalla salasan aw arba'an falyabni ala salasil li'annahu al-mutayaqqin. Ini tidak lepas dari hadis Rasulullah kemarin terakhir kita baca di kaidah sebelumnya ya. Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri ashalla salasan am arba'an falyatrahi syak wal yabni ala mastayqana. Ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam sholatnya lalu ia tidak mengetahui apakah ia sholat pada rakaat ketiga atau keempat, maka buanglah yang ragu atau yang empat. Karena yang disebut pertama itu 3, otomatis 3 itu yang dia yakini. Dan berpeganglah terhadap apa yang ia yakini. Itu hadis daripada kaidah ini. Atau dalil ya, dalil yang bisa kita gunakan untuk kaidah ini. Apa sih kaidah-kaidah ini? Kenapa ada kaidah-kaidah ini? Kaidah-kaidah ini diambil oleh para ulama, dibuat oleh para ulama kita terdahulu. Itu adalah kesimpulan dari hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis, gitu ya. Jadi Al-Quran dan Al-Hadis itu banyak menghimpun pelajaran bagi kita, tetapi diantaranya adalah hukum-hukum atau fikih ya, isinya fikih, menjelaskan tentang halal haram, boleh tidak, makruh sunnah. Nah, itu maka dari sekian banyak dalil Al-Quran dan Al-Hadis ini, para ulama menyimpulkan dalam rumus-rumus sehingga keluarlah apa sih tujuan daripada dalil-dalil itu. Maka lahirlah kaidah-kaidah ini. Contohnya man syakka sholatan, barang siapa ragu-ragu dalam hitungan sholatnya apakah 3 atau 4 rakaatnya ya, maka peganglah 3. Yang pertama muncul dalam keyakinannya itu adalah 3, maka boleh meyakini 3 dan meyakini bahwa dia baru sholat pada rakaat ketiga. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, man tayaqqana at-taharah wa syakka fil hadas fahuwa tahir. Barang siapa yakin dalam keadaan suci dan ragu-ragu mempunyai hadas, maka dia suci. Orang udah bersuci, lupa nih kentut apa enggak ya, gitu. Nah, maka dia ketika pertama muncul adalah suci, maka ragu-ragu dengan hadasnya itu
adalah hilang. Yang yakin itu yang tetap dalam hatinya dan hukumnya yakin, maka dia adalah toharoh atau suci. Barang siapa yang yakin mempunyai hadas dan ragu-ragu dalam keadaan suci, kayaknya tadi kentut ya, maka dia kentut, padahal tidak kentut. Karena yang pertama muncul adalah keyakinannya bahwa ia dalam keadaan hadas. Nah, itu ada di screen. Hadhil qa'idah ukhra innama sabata biyaqinin la yartafi'u illa biyaqinin. Dan kaidah yang lain menyebutkan sesungguhnya sesuatu yang tetap dengan keyakinan itu tidak akan hilang kecuali dengan keyakinan pula. Kalau misalnya yakin tadi suci, meskipun dia sempat terlintas, kayaknya tadi kena hadas ya gitu. Tapi yang terlintas pertama adalah yakin, maka dia suci. Meskipun terlintas hadas. Tetapi akan hilang keyakinan ini kalau keraguan-raguan yang tadi naik tingkatannya kepada yakin. Gitu. Itu maksud innama sabata biyaqinin la yartafi'u illa biyaqinin. Keyakinan itu tidak akan hilang kecuali dengan yakin lagi. Yang tadinya ragu-ragu, kemudian dia naik posisinya menjadi yakin, maka dia yakin. Nah, hilang keyakinan yang pertama. Lanjut. Ini adalah cabang daripada kaidah induk yang tadi ya. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Pokok dasar satu hukum yang berlakunya tetap menurut keadaannya semula. Keadaan semulanya apa gitu. Maka hukum itu ketika ada yang meragukan setelahnya. Screen lanjut 36. Minha man akala akhiril lail wa syakka fi tulu'il fajri sahha shaumuhu. Barang siapa yang makan sahur di akhir malam ya dan ragu-ragu telah muncul fajar, karena sesungguhnya maka sah puasanya. Ini orang yang sahur pada akhir malam. Dia yakin kalau itu masih belum ada masih fajar, atau dia ragu-ragu telah muncul fajarnya, telah muncul sudah subuh gitu ya. Karena mungkin mati lampu atau apa. Maka sah puasanya karena saat dia makan dia yakin bahwa itu belum subuh. Lanjutkan puasanya. Karena yang datang hanya ragu-ragu. Li'anal aslu baqa'ul lail. Karena asalnya itu masih gelap, masih malam. Maka dihukumi itu malam. Gitu. Dan dia lanjut saumnya. Sah puasanya. Minha man akala akhirin nahar bila jatihadin wa syakka fil ghurubi batala saumuhu li'annal asla baqa'un nahar. Barang siapa yang berbuka puasa di akhir siang dengan tanpa ijtihad, maksudnya itu mati lampu juga, HP mungkin habis kuota, nggak tahu nih udah maghrib apa belum, dia buka puasa tanpa ijtihad nih, dia nggak nanya lagi. Nah, kemudian dia berbuka dan ia ragu-ragu pada terbenamnya matahari. Sebenarnya matahari itu udah tenggelam belum sih gitu. Maka batal puasanya karena sesungguhnya asalnya itu masih siang gitu. Karena ini masih siang, maka dia dihukumi bahwa batal puasanya karena masih kelihatan awalnya itu adalah siang. Selanjutnya, minha ta'asyara zaujani muddatan madidatan summa da'at adamu qiswah wan nafaqah fal qawlu qawluha. Masih. Kedua suami istri hidup susah dalam waktu yang cukup lama. Kemudian istrinya menggugat suaminya.
tidak pernah memberikan pakaian dan nafkah. Maka ucapan yang dipegang adalah ucapan si istri itu. Karena pakaian dan nafkah itu berada pada tanggungan suaminya dan suami tidak dapat memenuhi keduanya, pakaian dan nafkah. Jadi karena susah, asalnya itu memang susah gitu. Memang kelihatan susahnya. Kemudian si istri mengakui ya, menggugat, mengakui bahwa dirinya itu tidak dinafkahi, maka perkataan si istrinya itu yang diterima. Si suami harus memberikan nafkah pakaian dan nafkah makan dan pakaian. Kemudian ishtara ma'an wadda'a binajasatihi la yaruddahu. Seseorang yang telah membeli air kemudian menggugat bahwa air itu najis dan hendak mengembalikannya, maka ucapan yang mesti dipegang adalah ucapan si penjual. Karena apa? Karena asal hukum air itu adalah suci. Gitu. Ini beli air di tukang apa itu? Galon. Bukan galon yang besar, tangki air. Satu tangki beli. Kemudian udah dimasukkan ke dalam bak di rumah, dia bilang, oh airnya najis. Maka sebenarnya yang diterima adalah, artinya disuruh mengembalikan air lagi gitu, menambah air lagi yang suci. Enggak bisa, karena muasal air itu adalah suci. Ini bagian dari kaidah yang tadi ya. Kemudian yang terakhir, syakka fit tahir al-mughayyir lil ma'i hal huwa qalilun aw kasir fal aslu baqa'u tahuriyatihi. Seseorang yang meragukan air suci yang berubah, apakah perubahan itu sedikit atau banyak, baik perubahan itu sedikit atau banyak, maka air itu masih tetap suci. Perubahan yang tidak sampai merubah rasa, bau, warna, ya, rasa, bau dan warna, maka hukumnya si air itu tetap suci meskipun kejatuhan najis, tetapi kita tidak melihat, gitu. Nih, selanjutnya. Al-aslu bara'atu zimmah. Asalnya manusia ini bebas dari beban dan tanggungan. Ini cabang dari al-yaqinu la yazalu bisyak juga. Minha tawajjahatil yamin. Seseorang yang diminta untuk melakukan sumpah. Kemudian ia tidak mau melakukannya. Maka ia tidak dihukum karena ketidakmauannya itu. Ini kita kalau sambil baca bukunya mesti langsung paham karena sudah jelas contoh-contohnya. Orang diminta bersumpah, kalau tidak mau ya dia tidak dituntut apa-apa karena memang tidak ada kewajiban dia untuk bersumpah, gitu. Karena asalnya adalah tidak ada tanggung jawab. Kemudian sumpah itu dihadapkan kepada orang yang mendakwanya atau menggugatnya. Tidak ada tuntutan bagi dia untuk menuruti kalau dia diminta untuk bersumpah. Lau qala malaktu kahu. Jika seseorang berkata, saya berikan kitab padamu agar kamu memberikan pengganti kitab yang lain. Maka ketika orang yang diberi itu memungkirinya bahwa tidak ada lafaz memberikan penggantinya, maka ucapan yang didengar adalah ucapan yang diberi kitab, karena asalnya adalah lepas dari beban tanggungan. Ini saya kasih bukunya, kasih saya gantinya. Oh, apa hubungannya? Jadi asal katanya memang tidak ada beban atau tanggungan kepada yang diajak bicara tadi, yang didakwa. Kemudian
Lau ikhtalafa fi qimatil mutlif. Jika dua orang berselisih tentang harga barang yang dipinjam, kemudian rusak, ya, agar orang yang merusaknya mengganti sesuai dengan harganya, maka ucapan yang didengar adalah ucapan yang meminjamkannya. Minjam mobil, pinjam mobil. Kemudian yang meminjamkan mengaku bahwa mobilnya rusak, kemudian si peminjam harus membayar harganya. Tapi ini meminjamkan meminjam apa enggak nih? Ucapan yang dengar adalah orang yang meminjamkannya, karena asalnya adalah lepas tanggungan dari apapun yang melebihi tuntutan harga barang. Siapa yang dituntut ini? Mengganti atau enggak? Maka kalau dia memang ada perjanjian, kalau ada kerusakan barang itu ketika dipinjam boleh, tetapi kalau tidak ada, pinjam mobil, pinjam saja, silahkan. Nah, kalau ada kerusakan yang mungkin tidak terlalu nampak, ya, tidak terlalu nampak kerusakannya, maka dia tidak ada tuntutan dari meminjam itu. Kemudian al-aslu al-adam. Asalnya tidak ada. Nah, ini kaidah juga. Misalnya nih ya, al-qaul qaulu amil qirad fi qaulihi arbah. Ucapan pelaku qirad. Qirad itu kasih pinjam modal. Kasih modal untuk usaha. Pelaku qirad itu dibenarkan ketika ia berkata tidak ada untungnya. Yang meminjam uang itu mengatakan tidak ada untungnya, padahal keuntungan itu harus dibagi dua. Ini masalah juga nih nanti ya. Ini kalau usahanya kecil, kalau usahanya besar, biasanya ada perjanjian sekian bulan harus harus memberikan keuntungan sekian. Misalnya sama-sama bekerja sama atau meminjamkan uang dalam 1 tahun, mungkin tidak memberikan keuntungan, tapi tahun kedua harus sudah memberikan keuntungan. Tapi ketika si peminjam itu mengatakan tidak ada untungnya, maka dia yang dipercaya. Karena asal katanya memang tidak ada keuntungan, itu tidak ada. Andai uangnya dikembalikan utuh kan masih utuh uangnya si peminjam yang meminjamkan. Qauluhu lam arbah illa kadza al-an al-aslu adamu zaid. Dan ucapan yang juga mengatakan tidak ada keuntungan kecuali segini. Karena asalnya tidak ada keuntungan itu. Yang tadi masih tentang orang yang membuka usaha dengan modal orang lain, ya, dengan perjanjian bagi hasil. Nah, ini kalau dalam syariah begini, kalau dalam bank konvensional misalnya, itu tetap tidak mau tahu untung atau rugi, dia harus tetap nyetor gitu kan, ibaratnya begitu. Tapi kalau hukum syariah begini, kalau orang yang diberikan modal mengatakan ya keuntungan kita hanya segini nih, maka itu dia bebas dari tuntutan apa-apa. Kerjasama itu begitu, ridho birido. Nah, kalau misalnya jujur, kalau nggak jujur, masalah lagi nih. Nanti ada kaidah lain yang menutupi kaidah ini. Qaulu tanha an syira'i kadza li'anna al-aslu adamun nahi. Serta ucapan yang mengatakan kenapa kamu tidak mencegah saya untuk membeli barang itu. Nah, ini perkataan-perkataan saja yang mengatakan bahwa asalnya memang tidak ada yang harus mencegah. Nah,
Ini perkataan saja. Seseorang yang selanjutnya, seseorang yang memakan makanan orang lain, kemudian ia berkata bahwa ia telah membolehkannya untuk saya, sementara yang memiliki makanan itu memungkirinya. Maka ucapan yang didengar adalah ucapan si pemilik makanan, karena asalnya adalah tidak ada kemubahan. Nah, ini contoh juga. Tiba-tiba kita makan makanan. Mungkin dalam satu majelis, mungkin ya, arisan misalnya, datang orang, bawa makanan-makanan. Itu kira-kira kalau yang seperti itu modelnya, nah itu kalau sudah dibawa keluar dari rumah, itu sudah hak bersama ya. Tapi misalnya yang di rumahnya mungkin kita bertamu ya, kemudian kita makan saja. Ini harus izin dulu nih kalau makanan ini. Seorang makan makanan orang lain kemudian dia berkata bahwa dia telah membolehkannya untuk saya. Sementara yang memiliki makanan, saya tidak pernah membolehkan. Maka yang didengar adalah yang pemilik makanan. Haram jadinya. Jika seseorang ditetapkan mempunyai hutang dengan sebab pengakuan atau jual beli, kemudian ia mengaku mendakwa dengan hutang itu sudah dibayar atau dibebaskan, maka ucapan yang dipegang adalah ucapan orang yang didakwa mempunyai hutang, karena asalnya tidak adanya semua itu hutang. Ini orang, kamu punya hutang ke saya kemarin, tapi sudah saya bebaskan. Nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Karena memang asal kata hutang itu sebenarnya tidak ada. Begitu. Ini ada masalah sebenarnya. Yang keenam, syaka fi tarkil ma'mur bihi fi sholati katahiyatil ula yasjudu syah. Jika seseorang ragu dalam meninggalkan perbuatan yang diperintah dalam sholatnya. Seperti tidak melaksanakan tahiyat awal, maka ia menggantinya dengan sujud sahwi. Tetapi jika ia melakukan perbuatan yang dilarang dalam sholat, seperti menambah sujud dengan ragu-ragu, maka tidaklah harus sujud sahwi. Karena sesungguhnya asalnya itu tidak ada pekerjaan menambah sujud itu. Kalau melupakan sesuatu yang diperintah, maka dia sujud sahwi. Tapi melakukan ragu dia untuk melakukan sujud atau enggak. Jadi seolah-olah tambahan sujud itu karena dia ngerasa sebenarnya yakin sudah tidak ada sujud lagi, tapi dia sujud yang ketiga kalinya, maka tidak perlu sujud sahwi karena sesungguhnya asalnya itu tidak ada. Tapi kalau merasa yakin, oh saya meninggalkan sesuatu rukun dalam sholat itu, maka dia sujud sahwi. Kaidah ke-10. Asal dalam setiap kejadian yang akan terjadi, asal sesuatu yang terjadi itu adalah penyebabnya itu yang paling dekat waktunya. Bergantung pada waktu kejadian yang paling dekat. Pahami anunya dulu. Apa namanya? Kaidahnya. Al-aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanihi. Bila sesuatu terjadi, maka penyebabnya, hukum penyebabnya itu adalah yang paling dekat waktunya dengan itu. Nah, misalnya, ya, seseorang memukul perut wanita hamil, kemudian melahirkan seorang anak yang masih hidup dan tidak dalam kondisi sakit. Tetapi kemudian meninggal, maka orang itu tidak dijatuhi hukuman sebagai pembunuh. Yang memukul tadi itu tidak dijatuhi hukuman sebagai pembunuh. Karena ketika lahir itu, anak itu masih hidup dan tidak sakit. Ya. Karena secara zahir anak itu meninggal dengan sebab yang lain.
dan sebab yang lain itu sangat dekat dengan kematian anak tadi. Seseorang memukul perut orang hamil sampai dia melahirkan. Jadi memukul itu menyebabkan melahirkan. Dan ketika melahirkan, bayinya itu sehat walafiat, tidak ada sakit. Tetapi setelah itu anak itu meninggal. Maka yang mukul perut si ibu tadi tidak dijatuhi hukuman sebagai pembunuh. Gitu, karena yang menyebabkan dia mati itu, bayinya mati itu, hal yang paling dekat dengan dia, bukan yang membunuh itu. Mungkin melahirkannya. Mungkin karena disekop, mungkin karena di macam-macam gitu. Ibtaha abdan summa zahara annahu kana maridon. Seorang yang menjual budaknya, kemudian budak itu ternyata sakit dan meninggal dunia. Maka tidaklah boleh dikembalikan lagi kepadanya, karena sakitnya itulah yang menambah dan menghasilkan budak itu meninggal dunia. Dan juga karena sakit itu lebih dekat waktunya dengan kematian si hamba, serta tidak ada kenyataan yang menyalahkan kematian budak itu kepada si pemilik yang terdahulu. Jual budak. Kita udah nggak zaman ya jual budak. Ternyata waktu dijual ya nggak sakit. Tapi ternyata dia mengidap sesuatu mungkin di dalam dirinya itu penyakit yang kronis, kemudian meninggal. Maka tidak boleh dikembalikan. Sudah dijual itu. Ya rugi yang beli. Karena yang menyebabkan dia meninggal itu efek yang lain selain yang dilakukan oleh tuannya yang terlebih dahulu. Kemudian ro'a fi thawbihi maniyan. Seseorang melihat di bajunya, seorang melihat sperma di bajunya, tetapi ia tidak mengingat mimpinya. Ini mungkin orang yang mimpi basah. Maka orang itu wajib mandi junub dan mengulangi sholatnya sejak terakhir dia tidur, sejak bangun dari tidurnya. Misalnya dia melihatnya itu setelah zuhur, setelah sholat zuhur. Loh, kok ada ini di sarungnya misalnya. Kalau perempuan mungkin jarang ya, laki sarungnya, maka dia sholat subuh yang sudah dia lakukan tadi pagi, sholat zuhur juga dia sudah lakukan, maka dia wajib mandi, kemudian dia mengulang sholatnya. Qadha. Lanjut. Tawadda'a min bi'rin ayyaman wa shalla summa wajada fiha fa'ratan. Orang yang berwudu di sumur setiap hari untuk melakukan sholat. Kemudian ia menemukan bangkai tikus di sumur itu. Maka ia tidak wajib mengulang sholatnya. Kecuali jika ia yakin bahwa ia sholat dalam keadaan najis. Ya kan kalau air lagi ini berhubungan dengan rasa, bau, warna ya. Kalau dalam sumur timba mungkin ya. Sekarang sumur timba sudah tertutup ya. Kalau masih ada sumur timba yang terbuka, kemungkinan tikus jatuh. Nah, bila dia sehari 2 hari mungkin kan tidak merubah rasa, bau dan warnanya. Akhirnya si orang pemilik sumur tetap sholat, wudhu dan sholat dengan air itu. Lama-lama bau, kecium. Oh ternyata sudah ada bangkai di dalam, sudah ada tikus di dalam sumur. Maka dia tidak perlu mengulang sholatnya. Tapi kalau dia yakin, kemarin tuh udah kecium sih, tapi di center-center kok nggak ada gitu. Udah kecium baunya. Nah ketika dia yakin bahwa dia sudah bernajis saat itu, saat mencium baunya itu, maka dia boleh mengulang qadha sholatnya.
Fataha qafason anta irin fil hali dhamanahu. Orang yang membuka pintu sangkar burung, kemudian burung itu langsung terbang, maka ia wajib menggantinya karena itu hanya memberikan pada sini. Burung ini apa kalau di sini? Oh, itu sampai situ. Tetapi jika burung itu keluar, dibukakan pintunya, kemudian keluar burungnya, diam dulu, nggak terbang. Atau dibukakan pintunya, burungnya nggak terbang, diam dulu, baru terbang. Nah, gitu. Maka dia tidak wajib ganti ketika burung itu diam dulu, karena sebenarnya sudah dibukakan, tapi dia tidak langsung terbang. Tapi kalau yang baru dibuka langsung terbang burungnya, maka dia harus mengganti. Tapi ada yang berpendapat lain bahwa tetap dia harus mengganti kerugian, istilahnya kerugian burung itu. Karena ada burung yang harganya 50 juta tuh. Tetap dia harus mengganti karena dengan membuka sangkarnya saja, buka pintu sangkarnya saja, dia sudah memberikan jalan burung itu untuk terbang, hilang. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, ini juga apa? Kaidah ini. Kaidah. Jangan mempersulit diri sendiri. Permudahlah apalagi dalam beribadah. Banyak kemudahan, banyak rukhsah, banyak dispensasi, maka itu gunakan. Baik, sampai di situ. Karena selanjutnya adalah al-masyaqqatu tajlibu taisir, ini induk kaidah yang ketiga. Induk kaidah-kaidah usul fikih. Sampai di situ, silakan kembali diulang-ulang, dibaca. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan dan kita berdiskusi. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat sekalian, ada yang ingin bertanya? Silakan raiskan ya, mengenai apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah. Ada yang ingin bertanya, sahabat? Sepertinya sudah mengerti semua ini, Ustazah. Alhamdulillah kalau mengerti semua. Ayo sahabat, Memang ada yang ingin ditanyakan? kitab ini simpel dan contoh-contohnya juga jelas. Iya. Ayo teman-teman, ada yang ingin bertanya, sahabat-sahabat sekalian di sini? Pemahat? Masya Allah, sepertinya udah jelas banget ya. Alhamdulillah, Pak. Umi semua ada yang mau bertanya, silakan. Masya Allah. Silakan Pemahat.
Dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustazah ya, mulai dari kaidah ke-6 sampai kaidah ke-10 ya. Iya, Apakah ada yang kurang jelas? udah 6 sampai kaidah 10. Sesuai dengan yakin. Ini suaranya nggak ada atau pertanyaannya nggak ada? Pertanyaannya. Pertanyaannya Bin. Pertanyaan ya Ustazah. Apa yang mau tanya? Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ustazah. Tolibahnya nggak ada yang mau tanya, nanti ditanya Ustazah. Nanti ditanya balik nih sama Ustazahnya ya Ustazah. Ya Allah. Oh, Umi Vita, ada yang mau ditanyakan Umi Vita? Ustazah, aku mau nanya itu soal ini pinjol. Itu gimana Ustazah? Sampai ada yang rumah ke ambil sama pinjol. Itu gimana Ustazah kalau itu? Hukum pinjol. Iya, yang itu pinjaman online itu Ustazah. Banyak yang sampai rumahnya keambil gitu loh. Itu gimana itu Ustazah? Gimana moderator? Saya menjawab ini ya. Iya Ustazah sih, Tafadholi. Di luar konteks kalau pinjol ya. Enggak, luar maksudnya konteks. pinjaman. Itu gimana ininya gitu loh. Oh, yang pinjam. Oh iya, dia masuk dalam pertanyaan yang tadi ya. Itu kaidah Oh ke-8. iya, masuk tadi yang Oh, iya. kaidah tentang Pinjam meminjam. iya, yang kaidah ke-8. Iya. Ustazah, tidak ada suaranya ini. Bentar, kaidah ke-8 apa tadi ya? Tentang pinjam meminjam. Aslu baro'atuz zimmah. Ini kalau pinjaman online ini pinjam meminjam ini banyak akadnya ini kalau dari pinjaman online ini tidak hanya satu dia ini karena kalau dalam fikih itu sesuatu yang doror ya banyak dorornya itu sebaiknya ditinggalkan. Ad-dororu yuzal artinya pinjam meminjam online sama dengan belanja online. Belanja online ini kan kita tidak memungkiri ya banyak penipuan gitu. Artinya namanya bai'ul gharor termasuk pinjaman online. Nah, kalau dalam kaidah ini kita akan masuk kemana gitu, kita masukkan kemana kaidah pinjam meminjam online ini. Ya. Kalau misalnya sudah bertransaksi, transaksinya jelas, kemudian dia meminta dibayar. Nah, ini kan sebenarnya menjerumuskan diri sendiri ya kalau pinjaman online ini. Maka yang kebanyakan karena orang bisa membuktikan dia meminjam karena dengan menyerahkan KTP, ya, maka dia harus membayar, gitu. Kalau sampai dia tidak membayar dan habis ke harta bendanya diambil oleh
apa namanya itu, debt collector, maka itu salah sendiri ya. Itu salah sendiri kenapa minjem di sesuatu yang tidak jelas. Nah, lalu siapa yang akan dipercaya? Sampai sekarang orang yang meminjamkan itu selalu menang karena ada transaksi dalam pinjaman online itu. Artinya kita mengisi aplikasi ya. Kayaknya ada aplikasi, ada formulir yang, karena saya belum pernah ya minjam online. Ada aplikasi yang diisi gitu. Nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, menyertakan KTP dengan foto diri, maka itu transaksinya jelas. Adapun kemudian dia mengambil lebih banyak keuntungan, nah dosanya sama si yang meminjamkan itu. Dia rentenir, cara meminjamkan dia dosa lain gitu. Yang meminjamkan itu dosa lain ketika dia mengambil lebih daripada yang dia pinjamkan. Apalagi sampai memiskinkan orang ya, gara-gara bunganya itu tidak bisa terbayarkan. Nah, adapun sebenarnya muasal daripada hukum pinjam meminjam itu boleh. Gitu. Asal hukum pinjam meminjam itu boleh, meminjamkan uang, meminjamkan modal, itu boleh. Tetapi lagi-lagi dalam hal ini adalah bagi orang yang saling percaya. Sementara kalau pinjaman online itu kita tidak saling mengenal, hanya bermodalkan aplikasi dan mengisi data-data pribadi, maka sebenarnya kita sudah menyerahkan leher ke tiang gantungan gitu, bunuh diri ya. Nah, jadi hukum pinjam meminjamnya tidak berubah, mubah asalnya. Adapun yang meminjamkan kemudian ngeretin sampai memiskinkan peminjam, itu hal lain. Dia tetap berdosa. Kemudian bagaimana ya si korban? Ya ibaratnya si korban itu pilihan sendiri gitu. Kita nggak bisa membela karena ada formulir yang dia isi dengan kesadaran dan dia mendapatkan uang. Itu yang susah. Silakan, mungkin ada ahli ekonomi di sini yang bisa menjawab permasalahannya. Sampai sekarang nggak ada yang bisa menyelesaikan pinjaman online ini. Masalahnya gitu maksudnya, masalahnya yang menimpa orang yang pinjaman online, yang melakukan pinjaman online. Silahkan ditanggapi. Ya, sahabat ada yang mau memberikan ilmunya tentang mungkin masalah pinjol ini ya tadi ya Ustazah ya. Aduh, kurang jelas ya kalau di saya suaranya. Oh, baik Ustazah. Ya, kira-kira sahabat-sahabat lain Mangga. ada yang ini? Pernah ada korban nggak di sini? Ini 28, 29 orang yang lainnya. Pernah ada yang jadi korban pinjol nggak? Saudara saya. Iya. Saya. Saudara sendiri. Itu kayaknya aplikasinya itu memang menggiurkan ya, menggiurkan. Iya, karena bisa tinggal istilahnya kita scan KTP kita, istilahnya isi formnya di situ aplikasinya, tinggal tunggu, udah langsung diterima, uangnya langsung masuk ke rekening seperti itu kan. Iya. Cuma untuk bunganya itu memang lumayan besar, Ustazah. Bunganya besar. Iya, karena iya benar seperti rentenir. Jadi kayak waktu itu kalau yang saya nggak salah dengar itu ya minjem misalnya 7 juta, tapi dalam 3 atau 5 bulan itu harus lunas dan yang dilunasin itu totalnya 9 juta. Ya. Oh. Jadi lumayan. Iya. Tinggi. Kita dalam 5 bulan. Umuzia.
Cuma kan mudah ya Ustazah ya, maksudnya kita nggak perlu bawa emas atau menggadaikan emas, jadi benar-benar cuma berbekal KTP sama isi form di aplikasi, uang sudah langsung cair ke rekening, makanya itu mungkin Ya, yang masuk. menggiurkan buat orang. Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustazah. Oh ya, tafadholi, silakan Eyang Ma. Ini kebalikan. Kalau saya dulu pernah mungkin meminjamkan kepada seseorang yang intinya katanya untuk uang sekolah anaknya. Itu berapa puluh tahun yang lalu. Ya, terus teringat katanya kalau nanti udah ada uang dibayar. Aku bilang nggak usah dibayar, cicil aja semampunya tanpa bunga. Seperti itu. Akhirnya sampai sekarang pun mungkin udah 15 tahunan sama sekali tidak ada niat untuk melunasi atau memang kondisinya sudah seperti itu. Lalu bagaimana caranya supaya bisa dia mengembalikannya? Pertama, dulu uang kuliah mungkin masih murah ya kan, namanya untuk uang kuliah. Sekarang uang kuliah aja udah berapa per semester. Mungkin zaman dulu masih uang 10 juta nggak ada artinya. Maksudnya tuh itu seperti itu. Apakah boleh menagih uang sekarang yang sesuai harga jumlahnya atau kita kembalikan sekarang uang kuliah itu berapa dari mulai ini? Bagaimana? Saya takut dikira nanti bunga berbunga padahal saya niatnya bukan untuk itu gitu. Tapi apalah artinya mungkin dulu 10 juta itu besar artinya. Tapi mungkin kalau sekarang mungkin nggak terlalu besar karena biaya makin lama kan sudah 10 kali lipat dari 15 tahun yang lalu. Lalu bagaimana nilainya seperti itu yang bisa. Sedangkan kondisinya katanya sekarang ya yang disekolahkan sudah berkeluarga, sudah punya anak, sedangkan orang tuanya makin lama makin tua dan dia tidak bilang sama anaknya kalau dia punya angkutan waktu dia menyekolahkan anak-anaknya. Begitu saja. Jadi mau menyelesaikannya seperti apa? Mau diminta tidak mungkin, tapi nggak diminta itu kan hutang istilahnya. Hutang kan harus dibayar gitu. Apa boleh disampaikan ke anak? Katanya anak nggak ada kewajiban melunasi hutang orang tua. Sedangkan orang tua sekarang udah sepuh, udah pensiun, istilahnya udah nggak ada pekerjaan, mungkin dimintakan beban. Baik. Ya, ini pasal pinjam meminjam. Ini harus ada kajian khusus ya. Ini di sini apa di mana ya? Saya sempat ngisi kemarin pasal pinjam meminjam. Pada dasarnya kan pinjam meminjam boleh, tetapi kalau ada orang yang mengingkari kemudian bahkan tidak mengembalikan, nah itu dosa lain ya, urusan lain. Kemudian sekarang kalau misalnya tidak ada yang tahu, ini kaidah ini ya, tidak ada yang tahu kita sudah ada transaksi pinjam meminjam, omongan siapa yang didengar gitu. Sebenarnya yang suami istri tahu saja. Kalau sebenarnya suami istri tahu, sebenarnya yang inti adalah dalam transaksi pinjam meminjam itu adanya bukti transaksi itu yang paling menentukan hukum gitu. Kalau ada bukti transaksi misalnya ada kwitansi, maka itu bisa kita gugat andai dia tidak mau mengembalikan. Tetapi kalau tidak ada transaksi atas dasar ridho birido gitu, ya jatuhnya kita kayaknya harus ikhlas saja itu.
Mungkin bukan Karena 10 atau 10 sulit lebih membuktikan. nilainya lebih dari itu, bukan 10 atau 20 juta, lebih dari itu. Ya, pasalnya kan Rasulullah juga mengajarkan idza tadayantum, ini kalau utang piutang, apalagi pinjam meminjam ya sama saja. Artinya ada transaksi keuangan, maka faktubu, tulislah, maka buat semacam perjanjian transaksi. Berapapun nilainya. Nah, kalau misalnya menghukumi nilainya di luar dari ini ya, meminjam tahun 70-an, kemudian dengan uang 100.000 dengan 100.000 zaman dulu nilainya 1 juta ya, itu tergantung kesepakatan juga, mau enggak dia dengan nilai seperti itu. Jadi memang harus ada perjanjian tentang nilainya itu. Kalau perjanjian akan dibayar dalam waktu tenggang waktu sekian, tidak dibayar, maka sebenarnya boleh masuk ke ranah hukum ya. Tapi kalau misalnya dia tidak dilaporkan dan tidak ada perjanjian, maka tidak bisa kita menuntut. Kecuali ada perjanjian, nilai itu bisa berubah dengan nilai uang yang sekarang. Memang enaknya kalau yang bertahun-tahun, hutang bertahun-tahun itu enaknya pakai emas ya. Emas 20 gram, kembalikan emas 20 gram. Kan berubah nilainya. Memang keuangan ini agak teliti sekali, harus teliti karena setiap tahunnya akan berubah nilainya. Cuman saya sarankan kasihan kan itu beban pinjaman hutang dia, kalau nggak dilunasi kasihan gitu. Ya, bundanya dapat pahala, dianya dapat dosa. Kalau nggak dilunasin, ikhlasin, dianya dapat dosa, bundanya dapat pahala. Malah ada yang udah meninggal, bagaimana Ustazah? Nah itu makanya kalau ikhlasin dari sini, nanti di akhirat nanti mendapatkan pahala. Kalau tidak diikhlasin juga di akhirat nanti akan terbayar dengan amal kebaikan dia dipotong. Begitulah sistem hutang itu. Kalau berhutang atau meminjam, ya sama saja, hutang dengan minjam kan sama. Nah, kalau tidak dibayar, maka di akhirat harus dibayar. Di akhirat dibayar. Kalau ada harta bendanya, kalau tidak ada harta bendanya, maka amalnya yang diambil untuk membayar hutang tersebut. Makanya kalau Rasulullah itu, kalau meminjamkan itu, dia menganggap dirinya memberi. Memberi saja, tanpa berharap kembali. Tapi kalau dikembalikan syukur, kalau enggak dikembalikan, ya sudah, anggap saja membantu. Tapi kalau kecil ya, kalau besar, ya begitulah. Ya Ustazah. Jazakillah khair Ustazah. Wa iyyakum. Ya, ada lagi sahabat yang ingin bertanya? Saya mau tanya Ustazah Monggo. tentang yang memberikan modal usaha. Kalau misalkan ada perjanjiannya, memang bagi hasil gitu. Tapi berjalannya waktu ternyata modalnya full, misalkan modalnya full dari saya gitu ya. Saya berikan modal ke seseorang, nanti kalau ada keuntungan kan dibagi hasil. Selang berapa bulan, alhamdulillah lancar gitu. Setelahnya kemudian ternyata usahanya tidak berjalan gitu. Berarti modalnya ya hangus saja gitu ya Ustazah. Maksudnya si yang peminjam modalnya tidak ada kewajiban dia untuk mengembalikan modalnya ke saya, begitu ya Ustazah? Atau bagaimana gitu? Gimana? Si peminjam tidak wajib mengembalikan? Iya, misalkan kan ternyata usahanya tidak berjalan gitu. Oh, iya. Jadi beberapa bulan saya masih dapat hasil usahanya gitu ya, masih bagi hasilnya masih ada. Ternyata terus ya karena kemarin pandemi ternyata usahanya tidak berjalan gitu. Nah, modal usaha yang saya berikan apakah dia wajib mengembalikan ke saya atau memang
ya sudah hangus saja karena kan sistemnya usaha gitu. Iya. Apakah saya memang saya juga nggak ada kewajiban untuk nagih ke dia karena kan memang bukan pinjam meminjam seperti yang dia wajib bayar gitu, bukan hutang Iya. tapi memang usaha. Berarti habis saja gitu Ustazah modal Iya, yang betul. diberikan gitu. Iya, betul itu. Kalau kerjasama dia modal tenaga, dia modal tenaga dan modal kreativitas, kemudian kita modal uang, dia buka usaha, kemudian usahanya tidak berkembang, maka habis modalnya. Modal habis kayak kita modalin sesuatu yang tidak berkembang sudah. Enggak wajib mengembalikan. Iya, tidak wajib walaupun dari keuntungannya belum balik modal gitu. Berarti ya sudah aja. Masya Allah. Iya. Baik Ustazah. Jazakillah khair katsiran Ustazah. Ini kan kalau bedanya antara bank syariah dengan bank konvensional kan seperti itu. Mestinya. Tetapi bank syariah juga tetap harus membayar cicilan. Itu yang repot. Kemarin saya sempat ada diskusi dengan OJK, ternyata ya prakteknya bank syariah juga sama dengan bank konvensional. Seharusnya bank syariah itu kayak begitu tuh. Kita minjem uang di bank. Terus banknya survei ke bawah, usahanya apa, kemudian keperluannya apa, untungnya berapa. Maka dia boleh menyetor sesuai keuntungan yang didapat oleh si peminjam modal. Kalau misalnya rugi bersama gitu, nombokin bersama. Nah ini kan enggak, pada prakteknya bank syariah juga tidak mau tahu untung rugi, tetap cicilan itu harus tetap masuk setiap bulan. Kan begitu kalau bank konvensional. Iya. Syariah juga begitu. Kalau kita berarti nggak bisa ya Ustazah, habis saja sudah modal. Udah habis itu. Baik Ustazah, jazakillah khair katsiran. Ya. Mbak Neneng. Ya, kenapa Ustazah? Ya. Ayo. Silakan. Apa tuh? Silakan mau bertanya. Bertanya apa? Nambahin apa-apa? Nambahin juga boleh. Jangan ngurangin. Nambahin ya, nambahin. Kalau dikurangin nggak bisa dihapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan pertama apa pertanyaan kedua? Itu modal usaha. Oh ya, modal usaha. Ya, udah 3 ini pertanyaan. Oh, ketiga ya. Oh, tadi berarti dari perjalanan. Tadi kan habis ngajar perjalanan. Tapi HP-nya tetap nggak dimatiin sih. Pertama. Yang dengar tadi pertanyaannya tuh tentang pinjol tadi aja. Yang pertama tuh dengar pinjol sama yang ini. Itu. Ini sirkah ya. Pinjol dengan sirkah ya ini ya. Ya. Kongsi. Kalau yang pinjol itu yang pinjaman online, terlepas dari hukum pinjam meminjam itu adalah boleh-boleh saja selagi asasnya adalah untuk tolong menolong ya. Tapi ada syarat yang di dalamnya memang tidak terdapat unsur riba. Jadi kalau misalnya untuk online dengan offline itu kan hanya teknis saja ya. Kalau masalah hukum itu teknis saja. Kita lihat di dalamnya kalau misalnya terdapat memang unsur ribanya baik offline maupun online itu adalah haram. Tapi kalau asasnya tolong menolong yaitu boleh saja ya, asasnya tolong menolong gitu kalau menurut yang saya pahami. Untuk pinjaman online, lebih-lebih untuk pinjaman online itu banyak mudorotnya karena banyak yang tersembunyi di situ. Jadi bukan hanya sekedar sistem bunganya, tapi ada sistem administrasi, ada sistem denda yang mungkin kurang transparan gitu ya. Yang kita tahu di belakang dendanya sekian dan sekian itu sudah banyak unsur ribanya. Terlepas dari ketika kita yang meminjam, kalau misalnya kita sepakat dan itu memang ajasnya saling tolong menolong dan sudah jelas ada saksinya, ketika kita tidak membayar, ya itu maka kita berdosa ya karena memang kita punya kewajiban untuk membayar secara kesepakatan. Banyak jalannya, misalnya ya
Ketika kita memang tersadar apa yang kita bayarkan juga tentang riba itu berarti kita juga ikut dosanya. Ketika yang meminjam, yang meminjamkan, dan 2 orang saksinya yang mencatat administrasi yang dihubungkan dengan riba, itu maka terkena dosanya untuk semuanya. Ketika biasanya, ya saya juga pernah mengalami ketika itu gitu ya, tapi ada jalan keluar, alhamdulillah menyelesaikan pokoknya saja, karena pokok itu adalah tanggung jawab kita sebagai peminjam dan dosa kalau kita tidak membayarnya, ya. Sementara ribanya itu kita tidak bayarkan. Sementara riba yang sudah kita bayarkan sebelumnya ketika kita memutuskan untuk berhijrah, ya semoga Allah mengampuni, seperti itu aja. Kalau untuk urusan yang sirkah kongsi, ada kerjasama yang berdasarkan tentang perjanjian, ya, misalnya sistem bagi hasil. Tidak ada aturan bagi hasil itu berapa, tergantung kesepakatan kerjasamanya. Misalnya 50-50 atau 60-40 atau berapapun itu tergantung, yang penting sepakat. Yang penting sepakat. Berarti ketika namanya bagi hasil, hasil itu kan bisa plus, bisa minus, jadi bisa untung, bisa rugi. Nah, itu harus ditanggung bersama, kecuali kalau kita hanya meminjamkan modal, maka statusnya adalah pinjaman yang harus dikembalikan. Kita tidak mau tahu yang usaha itu untung atau rugi, yang jelas uang kita kembali, seperti itu. Tapi kita juga tidak mau tahu keuntungan orang itu berapa, walaupun mungkin untungnya besar gitu ya, kita tidak ada untungnya sama sekali yang meminjamkan ini. Nah, itu memang tergantung perjanjiannya meminjam, tidak perlu tahu usahanya. Tapi kalau misalnya sistem bagi hasil, berarti ditanggung bersama. Ketika ada modal yang dikeluarkan, maka di dalam usaha itu dikenakan dulu biaya-biaya yang ditanggung oleh usaha tersebut. Setelah itu dari keuntungannya, baru sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Tetapi pada suatu saat ketika usaha itu adalah merugi, gitu ya, dan meruginya itu berapa, maka ditanggunglah keduanya. Tetapi ketika usaha itu sudah memang benar-benar pailit atau bangkrut, gitu kan, maka keduanya menanggung kerugian. Menanggung kerugiannya, misalnya kalau menurut saya tergantung dari pinjaman itu berupa apa gitu. Jadi ada yang sistemnya kayak gini, kalau kita modalin semuanya misalnya kalau contohnya itu kalau kita padi ya, menanam padi, itu dari semuanya itu kita biayai, dari pupuknya, dari segala macamnya gitu. Tapi tenaganya orang gitu. Tenaganya orang. Nah, terus perjanjian dari keuntungannya itu baru dibagi. Gitu ya. Tapi kalau misalnya mengalami kerugian, berarti dua-duanya mengalami kerugian. Si penanam modal menanggung rugi modal, si yang kerja, yang usaha begitu, yang pakai tenaga, dia menanggung rugi tenaga. Gitu kan? Jadi modal ini tidak ditanggung bersama. Kalau untuk modal, tapi kalau keuntungan, itu sistemnya bagi hasil. Setelah yang penting modal itu diamankan. Ketika untung, modal itu diamankan, dan dari hasil keuntungan itu dikeluarkan biaya-biaya yang diperlukan di dalam usaha itu, baru keuntungannya dibagi berdasarkan perjanjian, misal 50-50. Tapi ternyata ketika modal itu mengalami kerugian dan modal itu dihabiskan, begitu ya, itu maka misal kalaupun ada sisa modal dari 10 juta, misalnya 5 juta sisanya, kalaupun usaha itu diberhentikan, misalnya berarti 5 juta ini memang sisa punya pemilik modal. Tetapi yang tenaga, karena tidak ada keuntungan di dalamnya, maka dia menanggung kerugian tenaga. Gitu. Jadi yang pemilik modal menanggung kerugian modal, yang punya tenaga menanggung kerugian tenaga. Jadi dia tidak dibayar. Seperti itu. Ya, lo yang saya pahami ya kurang lebih seperti itu gitu. Kalau untuk sistem bagi hasil. Jadi kalau misalnya untung, disisihkan modal. Sisihkan modalnya, dari untungnya dikeluarkan biaya administrasi bersama, dan sistem bagi hasil tergantung kesepakatan. Kalau misalnya rugi, ya berarti si pengelola gitu kan tidak menanggung, harus mengembalikan. Kalaupun misalnya ada sisanya berapa, kurang dari modal, yaitu berarti uangnya milik pemilik modal. Sisanya pemilik modal menanggung rugi, tapi dia menanggung rugi tenaga. Nah, seperti itu. Kalaupun memang habis sama sekali, tidak juga dibebankan untuk mengembalikan modal, pemilik modal menanggung rugi modal,
yang usaha menanggung rugi tenaga. Salah, kurang lebih seperti itu saja. Baik, jazakillah khair kasiran, Ustazah Neneng, Masya Allah. Ya, baik. Masih ada yang ingin bertanya lagi? Sahabat, masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada, Ustazah. Ya, lanjut. Boleh nambahin Ustazah nanyanya. Untuk Kenapa? Ustazah. Nanyanya yang tadi nyambung boleh. Jadi intinya kalau tidak ada penyelesaian ikhlasin aja gitu ya Ustazah. Biar lebih plong. Iya, seperti tadi Ustazah Neneng juga bilang, daripada kepikiran ini nggak selesai gitu kan. Baik itu terpaut juga tadi modal usaha juga seperti itu. Saya udah pernah berusaha juga usaha dengan modal semua dari saya, dia hanya tenaga, tapi janjinya ya itu tadi bagi hasil, ternyata di tengah jalan tidak ada sama sekali hasilnya, malah habis. Tadinya hasil keuntungannya itu malah saya nggak terima, saya kembalikan ke modal untuk biaya sewa ruko. Jadi ada untung masukkan ke ruko untungnya. Jadi sisanya dia yang mengambil hasil keuntungannya. Karena untungnya waktu itu sudah agak lumayan, saya pikir untuk apa operasional hari-harinya ya dari modal itu gitu. Jadi tidak lagi ngambil dari saya, kan saya udah dari awal sudah bermodal, udah semuanya, tokonya, barangnya, modal untuk operasionalnya sudah begitu berjalan, saya stop modalnya. Kemudian itu kejadiannya nggak bisa jalan, malah nungsep istilahnya. Akhirnya orangnya lari, kabur, ya udah saya mau ngomong apa? Karena perjanjiannya awalnya ya dia tenaga, saya modal. Terus di tengah jalan sudah berhasil, saya nggak minta keuntungan, hanya kembalikan minta sedikit sisihkan untuk biaya sewa toko. Akhirnya sewa toko karena ditinggal, karena saya ada kewajiban untuk membayar sewa sudah dibayarkan hampir beberapa bulan ke depan, hilang lah. Jadi nggak ada usaha, nggak ada kegiatan, orangnya pergi, alasannya keluarga lah begini gitu. Itu gitu saja. Jadi ya gimana, agak sulit. Kalau sewa itu termasuk administrasi sih sebenarnya ya, termasuk beban yang harus dipikul bersama seharusnya. Kalau Enggak, modal itu kan yang menyangkut inventaris gitu. Iya. Semuanya beban. Kadang-kadang mungkin akad dari awalnya, awalnya ya, yang kita mungkin kurang jelas gitu. Penanam modal juga hanya berharap, namanya bagi hasil itu hanya berharap keuntungan. Kita lupa namanya kita harus siap juga menanggung rugi kan, namanya usaha. Harus siap dengan mentalnya. Ya, intinya saya memang mau membantu karena beliau menang. Terus udah deh saya mau usaha, ya udah ayo kalau mau usaha. Nah, saya carikan ke tokonya, saya isikan isinya. Dia semangat menggebu-gebu, ya udahlah. Nah, bersyukur dia punya niat. Tapi di tengah jalan kok berjalannya waktu lama-lama kok begini gitu. Akhirnya dia mengerti seperti itu. Jadi ya saya kebeban. Akhirnya tokonya sudah dibayarkan, barang-barang sudah terbeli semua. Akhirnya kan nggak ada guna, nggak terpakai karena operasionalnya nggak jalan saja. Jadi akhirnya gimana? Jadi mau nagih juga nggak mungkin, kondisinya dia kan memang ekonominya memang nggak mungkin karena pengelolaannya seperti itu.
Kalau menurut saya, kalau misalnya masalah membantu ya Ustazah, namanya membantu, tolong menolong itu boleh-boleh saja ya Ustazah ya, supaya kita tidak terbebani. Iya. Ya tapi kok nggak sesuai dengan komitmen awal gitu, cuma kecewaannya aja dari awal. Kalau emang ini kan kita udah siapkan semuanya, sudah ini akhirnya ditinggal begitu saja. Ya, ya segala perbuatan kita tergantung niatnya. Apa Ustazah? Kita nggak tahu ya niat orang ya. Gimana Bu Eli? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berniat menolong. Kok gangguan ya? Apa Ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Neneng mute suaranya. Izin karena ada hubungannya dengan masalah saya juga Ustazah. Izin bertanya juga, nambahin berkaitan dengan Eyang Ma. Saya juga seperti itu Ustazah. Tapi yang permasalahan yang bedanya dengan Eyang Ma, kalau yang berhutang sama saya orangnya mampu, bahkan bikin usaha besar-besaran itu Ustazah. Tetapi mereka tidak ada niat untuk mengembalikan dan juga bahkan memutarbalikkan fakta Ustazah. Bilangnya karena tidak betul kata Ustazah tadi, karena tidak tertulis hitam di atas putih, jadi mereka justru memutarbalikkan fakta. Katanya kita yang pinjam gitu. Uangnya juga lumayan sih Ustazah. Tapi saya insya Allah sudah lebih. Akhirnya gimana tuh? Akhirnya udahlah karena nggak ada transaksi, bingung juga kan mau nuntut. Iya Ustazah, tidak bisa karena sekarang berusaha mencari Allah, kuatkan, sabarkan saya karena ini ujian dari Allah. Mungkin ini baik untuk kita ya Ustazah, supaya kita lebih ini tidak terlalu ke dunia ini mungkin. Ya lebih berhati-hati lagi. Ya saya pernah ngalamin juga seperti hal-hal seperti ini ya. Jadi yang pertama saya dulu buka usaha bareng, saya modal uang, kemudian mereka saya modal 90% uang untuk belanja peralatan, bahan, kemudian mereka modal 10% dan tenaga gitu, tenaga dan keahlian. Nah, awalnya memang keuntungan ya kita 50-50 gitu. Karena saya tahu dia expert banget. Di tengah perjalanan tiba-tiba mereka menghitung, karena mereka satu keluarga ya, saya sendiri. Mereka menghitung itu pinjaman, jadi saya tidak diberikan keuntungan gitu. Jadi nanti satu saat mereka akan mengembalikan 90% uang saya itu yang saya berikan dalam usaha itu. Loh kan saya kaget. Karena bahan dari saya, barang dari saya, mereka modal keahlian saja untuk mengelola, tapi mereka rubah sistemnya. Jadi usaha itu milik mereka gitu. Tidak ada nama saya sepotong pun dalam akta notaris. Mereka akta notariskan sendiri gitu untuk keperluan karena kan bisnis kan kalau ke pemerintah kan harus ada akta notaris dan lain-lain supaya kwitansinya jelas gitu. Nah, saya kaget. Akhirnya saya ubah, saya ambil semua usaha itu dan saya jalankan sendiri gitu. Saya usir mereka. Tidak bisa berkutik karena memang orang semua tahu kalau itu barang saya beli gitu. Dan kita punya kwitansi dari barang yang kita masukkan ke dalam usaha tersebut. Nah, itu salah satunya juga. Kemudian saya pernah modalin anak juga. Ini kayak masalahnya Mbak Nia nih. Saya modalin anak kayak modalin orang lain kan, sama. Belikan ini, belikan itu semua, saya belikan, silahkan kelola. Tapi seiring berjalannya waktu, karena dia mungkin juga kurang keahlian, akhirnya usaha itu lama-lama down. Bahkan tidak ada boro-boro untung, ibaratnya modalnya pun habis gitu. Ya, dengan orang lain pun begitu kalau misalnya transaksinya seperti itu. Kita modal uang, kemudian dia modal keahlian, sama-sama
pingin ya 50-50 juga mungkin kan, kalau seperti itu tidak ada perjanjian yang jelas. Nah, setelah itu saya buka usaha-usaha yang lain, saya perjelas. Kalau memang ruginya seperti apa, kita jujur, untungnya berapa, kita jujur, kita bagi, dan alhamdulillah dengan seperti itu juga tidak jalan lama. Karena apa? Karena ya kita modal yang lebih besar itu selalu dikibulin sama orang yang mengelola gitu. Apalagi tadi kalau ya silakan Bu Rina, si sibuk silakan. Gitu. Jadi ya lebih baiknya ada pencatatan khusus dan enaknya kelola sendiri kalau usaha. Nah, kalau niatnya memang bantu tadi seperti Ustazah Neneng itu, ya dalam hal bantu-membantu kan memang dianjurkan ya, wajib ya. Ya karena niatnya bantu, kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, ya ikhlasin saja. Silakan. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya, sahabat semua? Atau ada yang ingin menambahkan? Mbak Vita, Mbak Ika, Bu Eis. Saya menyimak Ustazah. Bu Lani. Ini ada Umu Zia namanya. Zia anak saya. Ya, kalau tidak ada lagi, apa kita sudahi dulu, Ustazah? Minggu depan kita fikih ya. Kalau dalam kitab itu puasa dengan zakat itu hanya sedikit pembahasannya. Kita ngambil zakat saja ya Mbak Nia. Ustazah Nia. Kita ambil zakat saja. Karena dalam kitab itu puasanya cuma sedikit saja. Artinya kita judul umumnya adalah tentang zakat. Ya. Baik. Ya. Mudah-mudahan tetap sehat. Terima kasih. Amin, ya Allah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Silahkan digali lagi sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan pembacaan doa bersama ya. Kepada Ustazah Neneng boleh dibantu untuk membaca doa penutup. Ustazah Neneng. Iya, iya Umi. Tapi apa ya, ini kayaknya kameranya nggak bisa sinyalnya tadi kabur-kaburan. Ya, tafadhali Ustazah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili waj'alhu lana hujjatan ya dengan banyak bergerak. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia pimpinan
cahaya, petunjuk, dan rahmat. Amin. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang terlupa darinya, dan ajarkanlah apa yang tidak kami ketahui darinya. Dan berikanlah kami rejeki membacanya sepanjang siang dan malam. Serta jadikanlah ia sebagai hujah penolong kami, wahai Allah, Tuhan semesta alam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi fakkihna wa fakkih ahlana. Wa qarabatin lana fi dinina. Tawassalna bita'alumin. Tawassalna bita'limin. Antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Ya Allah, berilah kami pengetahuan terhadap apa yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, berilah pemahaman pada kami dan pada keluarga kami, serta para kerabat kami dalam memahami agama. Kami bertawassul dengan belajar. Kami bertawassul dengan mengajar, agar Engkau beri kami rizki yang luas, dan agar Engkau beri kami rizki amanah. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami bubar dan ke rumah masing-masing, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiron Ustazah Neneng. Ya, baik Umahat, jazakillah khairan kasiron kepada Ustazah Enok Mutia yang sudah memberikan materinya, sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kami. Semoga ilmu yang diberikan juga semakin menambah pengetahuan kita dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga juga ilmu yang diberikan oleh Ustazah juga akan menjadi amal dari Ustazah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, baik, saya sebagai moderator pada pagi hari ini mohon undur diri. Mohon maaf atas segala khilaf baik yang disengaja maupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Uminia. Ya, Jazakillah khairan Ustazah Enok. Terima kasih Umi Nia. Sami-sami. Brenda.